Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang dicurahkan kepada kita, terkhusus nikmat agama ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk berislam, kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian banyak kaum muslimin untuk kita bisa mendapatkan nikmatus sunnah, nikmat yang dengannya seorang hamba selamat dari berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk bisa istimrar dalam talabul ilm, untuk bisa berkesinambungan dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini wallahi ikhwani fillah termasuk seagung-agung nikmat yang diberikan kepada seorang hamba di zaman kebanyakan manusia berpaling darinya, di zaman yang mayoritas saudara-saudara kita kaum muslimin menganggap remeh masalah mempelajari agama Allah. Padahal sungguh kalau kita mau melihat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapati nas-nas yang begitu banyak tentang keutamaan mempelajari agama Allah. Nas-nas yang begitu banyak tentang anjuran untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan tolak ukur baik dan buruknya seseorang. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata beliau. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, maka akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Dan insyaallah taala nanti akan kita baca dalam bab tersendiri tentang keutamaan ilmu dan ulama. Tapi di sini isyarat untuk kita betul-betul sadar, ikhwanifillah, bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat besar.
yang wajib untuk kita menjaganya, wajib untuk kita mensyukurinya. Karena nikmat kalau tidak dijaga akan hilang. Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Namun apabila kalian kufur maka sungguhnya azabku sangat pedih. Semua pujian alhamdulillah yang ada dalam Al-Quran kembalinya kepada ilmu. Dan semua celaan yang ada dalam Al-Quran, demikian pula nas-nas yang lain dari As-Sunnah, kembalinya kepada lawan dari ilmu, yaitu kejahilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam perkataan beliau yang bagus, kullu ma fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fahuwa min thamaratil 'ilm wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fahuwa min thamaratil jahl. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an, kita ingin membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka semua akhwanifillah yang ada di dalam Al-Qur'an berupa pujian bagi seorang hamba, maka itu adalah buah dari ilmu. Tidak percaya maka buka. Akan kita dapati akhwanifillah, nah, pujian-pujian bagi orang yang bertakwa. Takwa adalah buah dari ilmu. Pujian atas orang-orang yang beriman, tidak akan mungkin beriman dengan benar tanpa ilmu. Dan sebaliknya celaan bagi orang-orang yang beramal tanpa ilmu, sebagaimana keadaan orang-orang Nasara, celaan orang-orang munafikin, celaan terhadap orang-orang kufar. Ini semua adalah akibat kejahilan. Sehingga apa yang dikatakan oleh beliau ini hak, yang dengannya kita betul-betul tahu ikhwanifillah bahwasanya ilmu adalah perkara yang sangat besar yang hendaknya kita bersusah payah dan bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya, sehingga kita bisa mendapatkan buah dari ilmu tersebut yang kemudian mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Kullu ma fil Qur'an min madhin lil 'abdi fahuwa min thamaratil 'ilm. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an berupa pujian kepada seorang hamba, maka itu adalah buah dari ilmu. Wa kullu ma fihi min dhammin lil 'abdi fahuwa min thamaratil jahl. Dan semua yang ada di dalam Al-Qur'an berupa celaan kepada seorang hamba, maka itu adalah buah dari kejahilan. Buah dari kejahilan. Seorang bermaksiat akhwanifillah, ini buah dari kejahilan. Seorang berzina, buah dari kejahilan. Seorang mencuri, buah dari kejahilan. Seorang berdusta, buah dari kejahilan, dan seterusnya. Jadi semua hal-hal yang tercela akhwanifillah, maka itu adalah hasil dari jahil. Ini kalam yang bagus untuk dihafal dan diingat. Sebagaimana pula kalam yang bagus dari Imam Al-Qirafi yang sering anak ulang-ulang ikhwanifillah, karena padanya penunjukan secara menyeluruh terhadap keutamaan ilmu, di mana beliau mengatakan apa? Inna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Sungguhnya pokok semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Fajtahid fi talabihi mastata'ta. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencarinya, na'am, sekuat tenaga. Na'am. Kama anna asla kulli syarrin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Sebagaimana pokok segala
kejelekan di dunia dan di akhirat adalah apa? Kejahilan. Fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta, maka bersungguh-sungguhlah dalam usaha untuk menghilangkan kejahilan itu dari dirimu semampu mungkin. Dan ilmu yang mendapatkan pujian tentunya ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar wawasan dan hafalan. Laisal ilmu ma hufid wa innamal ilmu ma nafa'. Bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafal saja. Naam, yang dihafal termasuk bagian dari ilmu, tapi tidak berhenti di situ saja. Bahkan kita katakan menghafal itu baru tahapan awal dalam apa? Menuntut ilmu. Sebagaimana kita lewati dari perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, siapa yang bisa mendatangkannya? Indak ya Ubay. Nah, barakallahu fiik. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, awwalul ilmi niyyah, thumma al-istima', ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. Awal dari ilmu adalah niat yang benar, kemudian mendengarkan, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan dan menyebarkannya. Ini 6 tahapan yang hendaknya kita semua berusaha untuk mewujudkannya, fanifillah, sehingga seorang betul-betul memiliki ilmu. Jadi bukan berhenti pada hafalan saja. Ini baru salah satu tahapan di antara tahapan-tahapan ilmu. Makanya dikatakan dalam perkataan salaf tadi, laisal ilmu ma hufid. Bukan hanya sekedar yang dihafal, akan tapi ilmu adalah ma nafa', yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang membuahkan amal. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau contohkan kepada kita semua, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini doa yang hendaknya senantiasa kita baca, karena kita tidak merasa aman. Nah, jangan sampai kita sudah lelah, sudah capek menghafal, berusaha memahami, mengeluarkan biaya dan tenaga, ternyata hanya mendapatkan penghujat untuk diri kita, mendapatkan bumerang yang akan menghujat kita kelak di akhirat. Semuanya khanifillah. Nah, karena kita semua adalah tuwailul ilm, ya, kita ini penuntut ilmu, berusaha untuk menjadi penuntut ilmu yang benar. Bagaimana doa beliau? Indak ya Ukasha. Baik, ahsanta. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ini pertama kali. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, ambisi yang tidak pernah terpenuhi. Itu dia senantiasa berambisi, tidak pernah bisa berhenti. Nah, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ini 4 perkara yang hendaknya senantiasa kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi darinya.
Dan kalau kita perhatikan, semua itu kembalinya kepada ilmu. Ya. Kalau seorang sudah dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka perkara-perkara berikutnya dia akan terlindungi. Karena seperti kekhusyuan, itu buah dari ilmu. Hati yang qanaah, qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini juga buah dari ilmu. Doa yang dikabulkan tatkala seseorang betul-betul bertakwa kepada Allah, ini juga buah dari ilmu. Makanya dulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd, beliau mengatakan, kana ar-rajul yakni salaf yatlubul ilma fala yalbath illa yasiran hatta yura atharul ilmi fi salatihi wa khusyu'ihi wa kalamihi wa samtihi. Adalah dulu seorang lelaki dari kalangan salaf. Dia menuntut ilmu, maka tidak berlalu beberapa lama kecuali atau tidaklah dia menuntut ilmu kecuali dalam dalam waktu yang singkat, sampai dilihat bekas-bekas ilmu pada sholatnya, pada kekhusyuannya, pada perkataannya, dan pada sifat-sifatnya. Ini ilmu yang membuahkan hasil. Kana ar-rajul yakni salaf yatlubul ilma fala yalbathu illa yasiran hatta yura atharul ilmi fi salatihi wa khusyu'ihi wa kalamihi wa samtihi. Ini juga dihafal, bagus untuk kita berusaha mencontoh salaf kita tersebut, sehingga jangan sampai kita sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain, ternyata tidak dilihat bekas-bekas ilmu padanya. Ini keadaan para salaf. Mereka menuntut ilmu, dalam waktu singkat sudah terlihat buahnya. Dulu seorang laki-laki yakni salaf, dia menuntut ilmu, maka tidaklah menuntut ilmu kecuali sebentar, sampai dilihat bekas-bekas ilmu pada salatnya, kekhusyuannya. Salatnya dilihat pertama kali pada salatnya. Ini salah satu tolak ukur yang menunjukkan keberhasilan seorang menuntut ilmu. Dilihat salatnya. Makanya betapa banyak Anda terkadang mempertanyakan salat sunnah. Betapa banyak mengingatkan untuk bersiap-siap untuk salat, mempersiapkan sebelum waktunya, mengisi waktu antara adzan dan iqamah, dan celaan bagi yang sering terlambat. Kenapa? Karena salat termasuk buah yang pertama kali terlihat kalau seorang berhasil dalam menuntut ilmu. Ini termasuk athar yang paling nyata. Maka mari kita berusaha untuk mengecek. Sudah berapa lama mempelajari agama Allah ini? Kemudian athar bekas tersebut sudahkah terlihat pada sholat kita? Mulai dari kita mempersiapkannya. Karena pengagungan terhadap sholat itu akan terlihat mulai dari persiapannya. Sebagaimana perkataan siapa? Man lam ya'khudh uhbatan lis-shalah lam yakun waqaraha. Yang belum mengambil persiapan untuk salat qabla waqtiha. Man lam ya'khudh uhbatan lis-salati qabla waqtiha lam yakun waqaraha. Yang belum mengambil persiapan untuk salat sebelum waktunya.
Jadi sebelum dia dipanggil, dia sudah apa? Hatinya bersiap-siap, siap. Nah, maka ini belum termasuk orang yang mengagungkannya. Kalau masih menunggu, nah, sampai azan, sudah azan menunggu sampai menjelang iqamah. Nah, sudah iqamah menunggu imam mau rukuk. Nah ini, nah, bagaimana? Sudah rukuk, baru 1 rakaat. Nantilah kalau sudah mau salam. Nah, ini syaitan berusaha untuk mengakhirkan seseorang dari keutamaan. Maka ini perkara yang hendaknya diperbaiki pertama kali, ya ikhwanillah. Jadi hal-hal yang paling nampak, salat yang wajib, kemudian yang sunnahnya. Karena termasuk asal ilmu yang sangat nyata. Nah, ini para salaf belajar baru sebentar, apalagi setelah itu. Maka kita dapati, nah, mereka-mereka yang di awal-awal kehidupannya, afanifillah, nah, dipenuhi dengan kejelekan, menjadi penyamun. Karena kita lewati, nah, 2 biografi ulama yang diriwayatkan mereka awalnya adalah penjahat. Siapa? Di antaranya Umar, Fudail bin Iyad. Kemudian yang kedua yang telah kita lewati, Al-Qa'nabi. Nah, seorang beriman. Baik, dalam artian dia, nah, di awal-awal kehidupannya bukan seorang yang istiqomah. Nah, tapi, nah, tatkala mereka masuk, nah, ke dalam ilmu, setelah mendapatkan hidayah, mereka betul-betul apa? Menuntut ilmu dan apa? Diwujudkan ilmu yang dituntut itu, sehingga membuahkan hasil pada salatnya. Wa khusyu'ihi, dan pada kekhusyuannya. Khusyuk afanillah. Nah, dan khusyuk ini bukan hanya sekedar di dalam salat. Nah, tapi ketenangan. Dan ini juga perkara yang butuh usaha untuk kita bisa khusyuk dalam salat dan dalam perkara-perkara yang lain. Nah, seorang tidak urakan. Tahu urakan? Yang luar Jawa tahu urakan tinggi? Apa bahasa yang bersinonim dengannya? Tidak apa? Tidak ngawur. Nah, ini masih tidak terlalu pas. Urakan itu, nah, tingkah laku yang apa? Terkumpul padanya kengawuran, juga ribut, tidak jelas, tidak ada ketenangan. Baik. Ya. Baik. Wa kalamihi, juga terlihat pada ucapan-ucapannya. Nah, ucapan menuntut ilmu afanifillah hendaknya beda dengan ucapan awamun nas. Dan ini butuh, nah, baik, untuk kita perhatikan. Setelah tahu kita tahu bahwasanya ucapan kita ini, nah, mesti akan dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Berarti hati-hati. Nah, tidak berkata kecuali kebaikan. Kalau keburukan, nah, dia diam. Dalam artian, kalau dia lihat kalam itu kok buruk, ya tidak diucapkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah yang baik atau diam. Terlihat ikhwanillah. Nah, seorang talibul ilm, dan terlihat athar ilmu pada ucapan-ucapannya. Nah,
Dan semua yang menghadiri majalisul ilm penuntut ilmu. Jangan sampai terpikir pada sebagian kita ikhwan fillah bahwasanya talibul ilm hanya santri. Nah, yang menghadiri majalisul ilm ya dia penuntut ilmu. Nah, yang mendengarkan ilmu dia penuntut ilmu. Nah, rijalan wa nisaan, baik laki-laki maupun perempuan. Tayyib aba wal ummahat juga. Maka berusaha ikhwanillah kalam ditata. Nah, ucapan-ucapan diperbaiki. Jangan sampai ucapan seorang yang sudah belajar berbeda sama dengan ucapan seorang jahil. Nah, latah, banyak guyonan yang tidak bermanfaat, dan hal-hal yang lain yang buruk yang tidak ada faedah. Wasamtih, dan yang keempat yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang nampak sangat jelas merupakan athar ilmu yang didapati dari para salaf setelah mereka menuntut ilmu, yaitu terlihatnya dampak itu pada samt, yaitu pada sifat-sifatnya, salatnya, kekhusyuannya, perkataan dia dan sifat-sifat dia. Ini baru ikhwanillah ilmu yang membuahkan hasil. Dan kita semua berusaha. Nah, kita semua berusaha, dan di antara salah satu usaha untuk bisa menuju ke sana ikhwanillah, ya kita berusaha untuk memahami, mempelajari kitab-kitab tentang adab. Karena memang sangat penting untuk seorang mempelajari adab. Jangan sampai seseorang mempelajari ilmu hanya sekedar ambisi. Nah, di zaman ikhwanillah yang pada saat ini sebagian manusia menuntut ilmu agama untuk tujuan duniawi, demi mendapatkan gelar, demi mendapatkan popularitas, demi mendapatkan penghasilan dan seterusnya. Ini semuanya adalah tujuan-tujuan yang salah. Dan untuk tahu itu bagaimana, diantaranya dengan mempelajari adab. Bagaimana seorang talib beradab terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap sesama teman dan seterusnya. Nah, Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam Al-Hilyah yang dikarang oleh Abu Nu'aim mengatakan kepada seorang pemuda dari kalangan Quraisy, "Ya ibna akhi, ta'allam al-adab. Ya ibna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allam al-ilma." Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena memang dengan seorang tahu adab, dia apa? Dalam menuntut ilmu punya jalur. Dia tahu jalurnya sehingga dia menuntut ilmu dengan lurus. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena keterpaksaan, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dan di antara kitab adab yang insyaallah ta'ala al-fanifillah akan kita pelajari mulai pada malam hari ini, yaitu malam Kamis tanggal 16 Jumadil Ula tahun 1440, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Tadhkirah, yaitu peringatan. Karena memberikan peringatan ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dzakkara yudzakkiru, masdarnya apa? Endangnya Ridwan.
tadhkirah. Jadi fi'ilnya apa? Dzakkara. Fi'il amarnya wa dzakkir. Diambil dari itu. Sehingga kitab ini adalah sebagai perwujudan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat tadi, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan beliau beri judul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya, peringatan bagi orang yang mendengar dan orang yang berbicara. Jadi untuk ana dan untuk antum semua. Nah, tentang apa fi adabil alim wal muta'allim, tentang adab orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Karena kita semua butuh peringatan. Nah, tidak ada dari seorang pun yang merasa cukup dari peringatan. Bahkan, orang-orang yang berilmu itu lebih butuh lagi untuk diberi banyak peringatan. Perhatikan ayat tadi. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yaitu mereka yang betul-betul bisa mengambil faedah dan manfaat dari suatu tadzkir. Adalah orang-orang yang beriman. Dan untuk bisa mewujudkan keimanan yang benar ya dengan ilmu. Dan kita pilih kitab ini alhamdulillah. Karena susunan yang bagus. Kemudian juga banyaknya bimbingan-bimbingan yang menunjukkan pengarang alhamdulillah betul-betul memiliki pengalaman dalam masalah ini. Sebagaimana pula dinasihatkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala di awal muqaddimah beliau katakan, fara'aitu anna al-kitab al-madhkura yastahiqqu at-tadris. Maka aku memandang bahwasanya kitab yang disebut ini, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, itu pantas untuk apa? Diajarkan. Ya, untuk kita mempelajarinya. Kenapa? Lima fihi mimma yahtajuhul alim wal muta'allim. Dikarenakan apa-apa yang ada padanya berupa perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang alim dan orang yang belajar. Wasairu man yasma'u tilka taujihat, dan semua orang yang mendengar nasihat-nasihat tersebut, as-sadirata min alimin mujarribin rasyid fa'alaihi rahmatullah. Yaitu taujihat, bimbingan-bimbingan, wejangan-wejangan yang datang dari seorang alim mujarrib, yaitu seorang ulama yang berpengalaman rasyid, yang mendapatkan petunjuk. Fa'alaihi rahmatullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan atau memberikan rahmat kepada beliau. Terlebih lagi ditambah dengan tahqiq dari Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala, semakin menambah faedah dari kitab tersebut, sehingga dengannya kita bisa mengetahui athar-athar yang sahih dan athar-athar yang dhaif, juga mengetahui pendapat-pendapat yang menyimpang dari metode ahli sunnati wal jamaah. Karena yang namanya manusia ikhwanifillah tidak maksum. Tidak ada manusia yang maksum, yaitu yang terbebas dari kekeliruan. Karena yang maksum hanyalah para anbiya wa rasul. Taib. Ini sekilas sebagai muqaddimah sebelum kita masuk pada kitab tersebut. Dan kitab keadaannya sebagaimana
disebutkan secara sekilas oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Nah, memang pantas untuk setiap talibul ilm mempelajarinya alhamdulillah, karena taujihat yang ada padanya. Dan sebelum kita masuk pada inti kitab, kita membaca dulu muqaddimah tahqiq dari Syekhina Abi Amr hafizahullah taala. Dan di mana beliau setelah menyebutkan khutbatul hajah mengatakan, wa inna janibal akhlaqi min ahammi jawanibid din al-islamil hanif. Sungguhnya sisi akhlak termasuk di antara sisi-sisi yang paling penting dari sisi-sisi agama Islam yang lurus ini. Jadi jangan seorang sekali-kali menyepelekan masalah akhlak, karena akhlak termasuk sisi yang sangat penting di dalam agama. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sifat yang utama pada beliau karena diberi akhlak yang utama, akhlak yang terpuji. Yang menunjukkan pentingnya akhlak tersebut. Kalau akhlak tidak memiliki kedudukan, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji nabinya dengan adanya perkara tersebut pada diri nabi tersebut. Wa qala Allah jalla fi 'ula khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai perintah untuk nabinya, khudhil 'afwa, berilah pemaafan, wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah perkara yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini perintah untuk seorang berakhlak. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam mizan, yaitu pada timbangan, dari akhlak yang bagus. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi menunjukkan pentingnya akhlak. Ma min syai'in athqalu fil mizan, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kelak di hari kiamat dari akhlak yang bagus. Dan nanti akan kita ketahui bahwasanya akhlak luas cakupannya. Baik itu akhlak kepada Allah, akhlak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap sesama manusia. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an 'urifa fi wajhihi. Dalam sahihain dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu daripada wanita-wanita pingitan, yaitu gadis-gadis pingitan. Karena memang sifat pemalu adalah sifat yang utama. Cuman jangan kita salah paham, alhamdulillah. Yang namanya malu, yang dalam bahasa Arab adalah al-haya, yang begitu banyak dalil-dalil menunjukkan terpujinya sifat tersebut. Yang dimaksud adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari melakukan segala perkara yang tercela. Adapun yang menghalangi seseorang dari melakukan perkara yang terpuji, maka ini bukan malu namanya. Dan kebanyakan manusia keliru dalam memahami.
tentang masalah sifat malu ini. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila membenci sesuatu, maka itu terlihat pada wajah beliau. Di sini menunjukkan salah satu akhlak dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq. Dan ini hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang bagus. Dan di antara akhlak terbagus adalah tauhidullah azza wa jalla. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala lamma balagha Abu Dzarr mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li akhi. Dari Ibn Abbas beliau mengatakan tatkala sampai kepada Abu Dzarr berita tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan kepada saudaranya, "Irkab ila hadzal wadi fa'lam li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun ya'tihi al-khabaru minas sama' wasma' min qawlihi thumma tini." Abu Dzarr mengatakan kepada saudaranya, dan di sini ta'awun saling tolong menolong dalam usaha mencari kebenaran, mencari ilmu. Nah, berangkatlah naik kendaraan menuju kepada wadi ini, yaitu Wadi Makkah. Dan berilah berita kepadaku, atau carilah berita untukku tentang apa? Tentang laki-laki yang dia mengklaim bahwasanya dirinya itu nabi, yang menyatakan bahwasanya datang khabar dari langit. Dengarkan dari perkataannya, kemudian datang kepadaku. Ya, datanglah engkau, kembalilah kepadaku untuk apa? Engkau sampaikan berita yang engkau dapat. Jadi Abu Dzarr meminta kepada saudaranya untuk mencari berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau katakan, apa yang beliau dakwahkan. Dan ini salah satu usaha mencari al-haq. Ingin mencari kebenaran, ya berusaha melihat, berusaha mencari. Dan apalagi dalam masa-masa fitnah. Dan khabar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu, khabar-khabar miring begitu banyak. Orang-orang Quraisy berusaha untuk menutup kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan beliau majnun, orang gila, orang sesat, penyihir, penyair, gemblung, dan seterusnya. Penyair gila. Semuanya berita-berita miring tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Dzarr, karena memang beliau ingin mencari kebenaran, ia mengirim orang untuk menelusuri betul tidak. Jangan hanya ketika mendengar fulan atau syekh fulan itu sesat, tanpa mengetahui alasannya, langsung apa? Langsung ditelan mentah-mentah. Wasma' min qawlihi thumma tini. Fantalaqal akhu hatta qadimah wa sami'a min qawli. Maka saudara tersebut pun berangkat sampai tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar perkataan beliau. Thumma raja'a ila Abi Dzarr faqala lah ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Kemudian dia kembali menemui saudaranya yaitu Abu Dzarr dan mengatakan, apa pertama kali yang disampaikan oleh Fanifillah? Khabar yang disampaikan kepada Abu Dzarr ini, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq. Aku melihat dia memerintahkan kepada apa? Akhlak-akhlak yang mulia. Sudah poin tersendiri apa nih? Poin tersendiri untuk seorang apa? Dinilai benar atau keliru. Lihat
yang disampaikan pertama kali kepada Abu Dzar dari berita yang didapatnya adalah ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad Ibn Abdullah yang mengaku sebagai nabi saat itu, memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang mulia. Dan insyaallah taala tentang pembahasan akhlak secara lebih lanjut akan kita pelajari dalam kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Karena akhlak butuh seorang mengusahakannya dan juga butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam meminta akhlak yang bagus, yaitu doa beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jadi doa yang hendaknya juga kita senantiasa meminta kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berilah petunjuk kepadaku kepada akhlak yang bagus. Karena terkadang di zaman ini manusia tolak ukur akhlak yang bagus beda-beda. Padahal akhlak yang bagus tolak ukurnya adalah kitab wa sunnah. Seorang tidak salaman dengan yang bukan mahramnya dikatakan ini sombong. Sudah ngaji jadi somser ya. Tidak mau salaman dengan orang. Taib. Padahal akhlak yang terpuji adalah sebagaimana yang dilakukan orang tadi, yaitu tidak mau salaman dengan wanita yang bukan mahramnya, menjauh ikhtilat. Taib. Maka apa? Kita meminta kepada Allah untuk diberi hidayah akhlak yang bagus. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berilah hidayah kepadaku untuk bisa berakhlak yang baik. Karena kita semua juga terkadang sudah tahu ilmunya masih diterjang. Sudah tahu ini akhlak yang bagus, misalnya tarkul ghadab, meninggalkan untuk tidak marah. Tapi terkadang masih terjatuh dalam sifat marah. Kita sudah tahu dilarang untuk sukhriyah, mengejek, mencemooh, masih saja kita terjatuh di dalamnya. Semuanya fanifillah berusaha minta pada Allah hidayah agar diberi akhlak yang terpuji. Karena la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada akhlak yang bagus tersebut kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk. Karena kita terkadang memang punya tabiat akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu memalingkan akhlak buruk dari kita kecuali siapa? Kecuali Allah. Berusaha bagaimanapun kalau Allah tidak menginginkan untuk hilang, ya sulit, tidak akan bisa hilang. Maka minta pada Allah agar dipalingkan darinya akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla an yahdiyana li ahsanil akhlaq wa yasrifa 'anna sayyi'aha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.